ini terkait saling lapornya antara Nikita Mirzani dan Rasman. Abang sendiri melihatnya seperti apa kalau dari Rasman melaporkan dugaan penganiayaan, sedangkan Nikita melaporkan dugaan pengeroyokan? Ya, ya yang pertama saya sangat menyayangkan ya. Artinya apa? Artinya kedua belah pihak ini memperjuangkan anak di bawah umur, tapi terus terang saya melihat bahwa perilaku bahwa kedua orang dewasa ini tidak menunjukkan contoh, saya kira. Nah terus kemudian aksi saling lapor ini kan harus kita lihat latar belakangnya apa. Dari yang saya dengar ya, artinya informasi yang merebak di media bahwa Loli itu yang kemudian mendatangi Rasman ya dengan berbagai cara, kita nggak tahu caranya apa. Nah kalau kemudian ada seorang anak di bawah umur mendatangi seorang dewasa ya kira-kira memohon perlindungan, atas dasar itu Rasman membawa anak ini kemudian ke kantor polisi, ya saya kira itu tindakan yang tepat. Kenapa? Karena ini tindakan seorang dewasa yang ingin mengamankan anak di bawah umur, kan gitu. Lalu kemudian terjadi insiden, ada dugaan terjadi pemukulan antara kedua belah pihak. Nah kalau kemudian ditanya siapa salah siapa benar, ya tentu kita tidak dalam kapasitas bisa menjawab itu. Tapi kalau kemudian saya juga melihat ya, apakah ada niatan gitu ya dari pihak Nikita Mirzani? Saya kira juga enggak. Ini hanya aksi spontanitas saja. Gitu. Kalaupun ada pihak dari pihaknya Rasman, ini hanya aksi spontanitas yang memang disulut oleh amarah. Nah maka kemudian pasal pidananya kita lihat, saya lihat itu diadukan pasal 351 penganiayaan. Ya kan unsur-unsurnya harus kita lihat dengan jelas. Apakah kemudian penganiayaan itu kan begini, memang pada dasarnya dilaporkan 351. Apakah kemudian dia menjadi tindak pidana ringan atau kemudian penganiayaan berat, itu tergantung nanti hasil fiksum dan pembuktian di pengadilan. Hakim yang membuktikan itu. Tapi secara kita melihat dari bukti-bukti permulaan, dua saja unsurnya. Apakah itu mengganggu kesehatan atau apakah itu menghalangi seorang untuk beraktivitas? Ya kan? Nah, kalau kita lihat kan kedua belah pihak sampai hari ini boleh kita katakan dalam tanda kutip normal-normal saja. Ya kan? Ya artinya apa? Artinya ini masuk dalam kategori 352, tindak pidana ringan gitu. Nah, jadi ya aksi saling lapor ini ya kembali saya katakan saya sangat menyayangkan ini. Kalau boleh saya katakan, sudahilah kegaduhan di publik ini. Kenapa? Karena kedua belah pihak ini ingin menyelamatkan anak di bawah umur gitu ya. Sambil ingin menyelamatkan anak di bawah umur, tentunya kedua belah pihak dewasa ini memberikan contoh. Dan ini contoh tidak baik gitu. Ya, saya himbau agar kedua belah pihak ini lebih baik restoratif justice di kantor polisi. Kenapa? Karena juga jangan juga citra kepolisian menjadi buruk dalam hal ini, karena insiden itu terjadi kantor polisi. Saya kira gitu. Oke bang, ini kan lokasinya sama nih di satu tempat nih kejadiannya dan laporannya juga di situ. Artinya apa nanti yang bukti yang kuat menjadikan patokan pihak kepolisian menentukan siapa yang memulai dan kenapa ini terjadinya penganiayaan? Ya. Itu dari mana? Apakah dari bukti CCTV atau saksi-saksi yang ada di situ atau seperti apa? Kalau kedua-duanya saling mengklaim bahwa mereka merasa dianiaya sama-sama. Ya benar. Cuman kan semua itu yang namanya tindak pidana itu, ya tindak pidana itu ada mens rea, ya. Kemudian niatan jahat, lalu perbuatan jahat, ya. Nah, tinggal dilihat alurnya. Siapa yang kemudian mendatangi, ya kan? Jangan juga kita berpikir gini, belum tentu juga kalau ada pihak yang mendatangi lalu pihak yang mendatangi itu yang menjadi dalang. Bisa jadi pihak yang mendatangi itu tapi dipancing-pancing oleh pihak yang didatangi. Kan gitu kan? Nah, jadi makanya saya katakan biarkan ini semua nanti berjalan proses hukumnya. Karena apa? Karena dalam hal memberikan laporan, kedua belah pihak pasti memiliki bukti. Ya kan? Juga memiliki saksi. Tinggal kita lihat mana kemudian yang paling benar, mana kemudian yang relevan, sehingga itu yang akan diterima. Saya kira gitu. Tapi seperti apa sih kekerasan? Artinya kadang kan orang melakukan kekerasan dengan alasan untuk membela atau apa, itu tetap diperbolehkan atau seperti apa kekerasan di dalam
konstruksi hukum sendiri bang? Ya gini, dalam konstruksi hukum ya, kekerasan itu masuk dalam konteks penganiayaan. Ya, itu 351 sampai 353 atau 354 gitu ya. Jadi penganiayaan ringan, penganiayaan berat. Kemudian penganiayaan menyebabkan mati, itu yang paling paling fatal gitu. Nah, dalam proses hukum kita ada kemudian alasan-alasan yang meringankan. Ya, alasan meringankan. Kenapa saya katakan alasan yang meringankan? Alasan yang meringankan itu belum tentu kemudian membenarkan perilakunya. Nah, gitu. Jadi, ketika seseorang melakukan pemukulan karena membela dirinya itu jadi alasan yang meringankan. Tapi pemukulannya tetap tindak pidana. Nah, apakah kemudian nanti alasan meringankannya itu akan dinilai hakim menjadi alasan pembebas dari si terdakwa ini? Yaitu nanti di pengadilan. Maka saya selalu katakan, untuk penganiayaan selalu diajukan 351. Tapi apakah dia menjadi 352 itu tindak pidana ringan atau menjadi 353 itu nanti biar hakim yang memutuskan. Dengan apa? Dengan fakta-fakta yang nanti akan disajikan di pengadilan. Oke bang, ini kan kejadiannya di lokasi yang sama, artinya objeknya sama nih bang, dan keduanya saling lapor. Gimana nanti ketika kalau persidangan, apakah digabung atau terpisah laporan Rasman dulu diselesaikan, kemudian kita atau seperti apa bang? Ya artinya gini, di dalam pihak kepolisian itu kan nanti ada rekonstruksi, ada olah TKP, ya kan? Nah dalam rekonstruksi dan olah TKP itu kemudian akan dilihat mana sebenarnya laporan yang menjadi korban, mana yang menjadi pelaku, gitu. Dalam konteks itu kemudian akan dilaporkan. Nggak bisa juga satu kejadian pidana masuk dengan dalam 2 laporan, gitu. Jadi ini semua nanti akan diolah secara hukum oleh pihak yang berwajib, ya, oleh pihak kepolisian. Ya saya kira kita tunggu aja. Karena apa? Karena dari semua sisi sampai hari ini sumir. Kenapa sumir? Kita hanya mendapatkan fakta-fakta dari media, ya. Sementara ketika laporan-laporan itu diterima, polisi memang berwajib untuk menerima laporan dari pihak manapun. Kan ada mekanismenya, ada dilakukan penyelidikan. Ketika setelah dilakukan penyelidikan akan dilakukan naik ke penyidikan, gitu ya. Nah di penyelidikan ini akan dilihat apakah peristiwa hukum ini sudah pernah dilaporkan sebelumnya. Nah, di situ akan dilihat aksi saling lapor itu biasanya akan selesai di situ. Siapa yang sebenarnya akan menjadi korban, siapa yang sebenarnya akan menjadi pelaku itu di situ akan terbuktikan. Sehingga nanti begitu naik ke penyidikan itu udah lebih terang benderang. Siapa yang benar-benar sebenarnya menjadi pelaku, siapa yang menjadi korban. Artinya kan dijadikan satu atau polisi memilih satu karena kan lokasinya sama, laporan juga sama di situ kan. Ya. Nanti dipilih satu tapi nanti artinya bukan artinya kalau kita menggunakan diksi dipilih itu kan menyederhanakan, ya. Saya nggak mau menggunakan diksi dipilih, tapi dalam penyelidikan akan diungkap fakta sebenarnya. Nah, fakta sebenarnya itulah kemudian nanti yang akan dinaikkan ke penyidikan sehingga ditentukan siapa yang sebenarnya pelaku nih. Gitu loh. Siapa yang sebenarnya pelaku, siapa yang sebenarnya menjadi korban. Nah, asumsi itu kemudian nanti dibangun oleh polisi dan diserahkan ke kejaksaan. Dari kejaksaan juga nanti akan diperiksa kembali hingga akhirnya diputuskan dengan jelas di persidangan. Oke bang, selain ada laporan dugaan penganiayaan dan pemotongan, ada juga laporan penculikan bang. Kalau abang sendiri dari sisi hukum melihatnya seperti apa bang? Abang kan tadi menyebutkan bahwa si anaklah yang mendatangi si Rasman, tapi di situ muncullah akhirnya laporan dugaan penculikan. Abang melihatnya seperti apa? Ya gini, kalau kita mau bicara ya, hukum itu terutama pidana itu kan konteksnya 2, ya. Mens rea, niat jahat, dan perbuatan jahat. Nah, kalau dikatakan Rasman melakukan penculikan, ada nggak mens reanya? Ada nggak niatan jahatnya? Bisa dibuktikan nggak? Ya kan? Lah kalau kemudian si anak yang kemudian mendatangi Rasman, kan gitu ya. Lalu di mana kita mau katakan Rasman ini punya niatan itu? Artinya gini, unsur-unsur pasalnya harus terpenuhi. Kecuali informasi yang kita dapat tidak seperti itu sebenarnya. Ya kan? Ini ceteris paribus nih. Artinya apa? Informasi yang kita dapat, anak itu yang mendatangi Rasman, ya kan? Walaupun jadi tanda tanya juga bagi saya, di antara sebegitu banyaknya manusia, ya,
lalu kemudian dia punya ibu, ya, dia juga di keluarganya ada kuasa hukum, kenapa dia harus mendatangi kantor Rasman? Nah ini kan tanda tanya juga nih bagi kita ya, artinya kan saya percaya nggak ada agenda yang berjalan sendiri, selalu ada agenda ganda, standar ganda itu pasti ada. Nah ini tentu nanti akan diulik oleh pihak kepolisian. Ya, apakah benar ini anak mendatangi Rasman ujuk-ujuk begitu saja? Atau jangan-jangan ada seruan-seruan oleh pihak-pihak tertentu untuk anak ini mendatangi Rasman. Kan gitu. Tapi dalam konteks hari ini, fakta yang kita lihat ya, sebatas fakta yang kita lihat bahwa Loli ini mendatangi Rasman, tujuannya kemudian untuk mencari perlindungan. Atas dasar itu ini anak di bawah umur, Rasman membawa ini ke kantor polisi. Saya kira itu udah tepat. Dan kalau posisinya seperti itu, ya ada pertanyaan, tentu unsur pidana pasal penculikannya nggak terpenuhi. Gitu. Kan ya. Nah tadi Masnya bilang bahwa kasus ini sudah naik ke penyidikan. Artinya kan sudah ada perkembangan. Ini sudah dikerjakan. Yang memang netizen kita ini selalu berprasangka buruk kepada aparat penegak hukum khususnya polisi, itu kalau ada sebuah kasus yang kemudian dilihat maunya kasus itu terselesaikan dengan cepat. Persoalannya satu, aparat penegak hukum kita, polisi kita jumlahnya terbatas. Dan dalam satu kantor polisi, satu hari mungkin ratusan hingga ribuan laporan yang masuk dan harus ditanggulangi. Jadi artinya apa? Saya yakin polisi juga bekerja sesuai dengan KUHAP. Dalam KUHAP diatur batas-batas waktu itu, ya. Nah kalau sekarang dalam 5 bulan itu kemudian udah naik penyidikan, ya itu sesuai, ya kan? Nah dan naik penyidikan itu kan artinya apa? Artinya sudah diputuskan atau sudah disepakati sebuah peristiwa itu adalah peristiwa pidana, itu artinya. Nah dalam tahap penyidikan tinggal dicari siapa pelakunya, gitu. Jadi kalau kemudian dikatakan pihak kepolisian dalam hal ini Polres Jaksel itu nggak bekerja, saya nggak setuju. Karena kalau nggak bekerja, tentu hal ini nggak naik ke proses penyidikan. Dengan hal ini kemudian naik ke proses penyidikan, itu bukti bahwa pihak aparat itu kemudian memperhatikan kasus ini. Kendati bahwa kasus ini tidak berjalan sesuai harapan netizen, hukum kita punya koridor, hukum kita punya aturan. Dan mohon maaf, permasalahan hukum yang terjadi bukan hanya hal ini saja. Gitu saya kira. Bang, ini kan